welcome to Zoom In, dan saat ini bersama dengan saya Sandra Indah Astuti pada program Zoom In tentunya yang akan membahas terkait band-band indie atau yang ada di Balikpapan. Tentunya saat ini di studio Balikpapan Televisi sudah hadir dari Biru Tamaila, dan saat ini sudah hadir Biru Tamaila ini ada beberapa orang yang ada di hadapan saya, para pemuda tentunya. Apa kabar ini Biru Tamaila? Baik ya. Ya ini karena suaranya terekam di master control jadi tidak tentunya. Pengen tanya nih seputar Biru Tamaila ya. Tamaila gitu ya. Sebenarnya kenapa sih dikasih namanya tuh kok Biru Tamaila, dan kenapa sih kalian tuh nggak pakai baju biru malah biru hitam putih gitu? Ya nggak sinkron gitu atau gimana? Kenapa namanya Biru Tamaila? Jadi menurut kami warna biru merepresentasikan ketenangan layaknya biru laut ataupun biru langit. Oh. Jadi dengan harapan orang yang dengerin lagu kita yang dari kacau bisa tenang gitu. Intinya itu aja sih pertama. Terus nama Tamailanya itu diambil dari karyanya Hairil Anwar yang berjudul Cerita untuk Dian Tamaila. Di situ Hairil Anwar menjelaskan wanita pujaannya yang bernama Dian Tamaila, yang mana Hairil Anwar benar-benar sangat-sangat mencintai si sosok Dian Tamaila ini. Dan begitu Tamaila itu masuk ke perspektif kami, jadi Tamaila di perspektif kami adalah sebuah sosok gadis kecil yang begitu misterius, tidak terikat oleh dimensi waktu dan ruang, mungkin gaib di dalam gaib. Sufi banget aku. Ini kayaknya berat banget pembahasan dari Biru Tamaila ya, kalau misalkan dideskripsikan gitu ya. Ini kayak apa ya? Tadi dari biru itu kan adalah suatu warna gitu yang kenapa kok nggak merah, nggak kuning gitu, kok milihnya biru gitu. Padahal kalau hijau kan kalau kita bisa lihat itu juga menenangkan gitu ya secara fisik. Oh iya benar sih. Oke, bisa. Iya benar. bisa. Jadi ya tadi dengan harapan semoga pendengar yang mendengarkan lagu kami bisa tenang dibuatnya, dan Tamailanya ya menurut perspektif kami adalah sosok gadis kecil yang misterius, yang tidak terikat ruang dan waktu, yang bisa melihat dan selalu melihat segala kejadian, dan kejadian-kejadian yang telah dia lihat itu dituangkan di lagu-lagu Biru Tamaila. Iya. Tadi kan prosesnya perspektif dari kalian sendiri kan itu menenangkan gitu ya. Berarti kalau misalnya di sini aku nangkep semua lagu-lagu yang kalian ciptakan itu nggak ada yang kalau bisa dibilang kayak yang bikin jingkrak gitu, maksudnya ngebeat gitu ya, semuanya slowly gitu kan atau mungkin kata tenang sendiri bisa diinterpretasikan macam-macam ya, nggak mesti yang nggak mesti harus kayak melo gitu, mellow, kalem. Mungkin barangkali kalau bahas lagu sebenarnya itu acak aja sih, masalah beat atau apapun itu, selama orang tenang, selama orang iya, kita cuman menyampaikan apa yang ada di kepala kami tuangkan di lagu. Yang ya setiap kami tuangkan lagu ya selalu ada harapan di tiap karya kami. Semoga saja yang dengarkan bisa tenang. Untuk tenangnya sendiri ya kembali lagi tadi interpretasinya seperti apa. Iya. Dan sebenarnya Biru Tamaila ini dibentuk tuh dari kapan sih? Terus ini teman-teman ini semuanya ketemunya di mana? Apakah pas lagi ngobrol-ngobrol lagi nongki gitu, kemudian ya sudah kita bikin band yuk atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan nih teman-teman lainnya, mau jelaskan? Ya, kenapa sih aku harus
ngaransemen lagu orang. Lebih baik ide-ideku ku larikan ke karya sendiri. Makanya waktu itu kita sudah sempat vakum untuk berapa tahun gitu. Tahun baru kami bertemu lagi pas kami ikut salah satu grup teater yang ada di Balikpapan. Kita juga sebagai pemusiknya di dalam situ. Jadi setelah perhelatan pagelaran teater itu selesai, kami memutuskan untuk bikin band yang bernama Biru Tamela. Wow, luar biasa sekali. Ini kalau misalkan boleh ngulik lagi maksudnya soal Rit tadi ya. Rit itu berarti sudah lama banget gitu ya. Lama banget. Kemudian vakum sekitar setahun dan kembali lagi di salah satu teater yang ada di Balikpapan begitu ya. Benar. Kemudian mencoba untuk membuat lagu-lagu sendiri ya karya Rit. Iya, Ya, benar. gitu. Dan ini kalau Mas siapa? Mas Aji tadi kalau nggak salah namanya ya, Aji. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan ketiganya ini informasinya kan pernah ada di teater gitu kan. Kalau Mas Aji sendiri latar belakangnya dari mana? Oh, dari aku sih kita dulunya satu sekolah Oh, SMK, cuma beda Semuanya? band. Iya, oh satu sekolah ini satu dulu. sekolah. Oh, jadi lebih jauh lagi ternyata satu sekolah ya. Iya. Dulu saya kan ngeband Mm-mm. Adit sama Pajar. Oh, jadi silang nih. Ya, silang. Tapi kita sering aja sih ngumpul kalau setiap pulang sekolah itu sampai malam ya. Oh. Ya lulusnya bareng juga, nganggurnya sama-sama gitu. Oke. Iya. Ngumpulnya di rumah teman satu orang aja, Erce. Oke. Jadi kayak ada base campnya gitu berarti ya, di tempatnya KRC gitu. Oke. Oh jadi ternyata mereka ini dulunya adalah satu sekolah gitu ya yang ada di Balikpapan ya? Di Balikpapan, SMK berapa? SMK 1. Wah ini lulusan dari SMK Negeri 1 ternyata, hai para alumni. Oke, jauh dari itu ternyata mereka adalah jodoh gitu ya, jodoh saya bilang. Iya dong, maksudnya kan dari perjalanan kalian yang cukup panjang gitu dari masa sekolah, kemudian juga mencar ya, berarti mencar terus bikin band baru, kemudian vakum dan ya kembali lagi di Biru Tamela yang tadi luar biasa juga dari perspektif mereka mengenai Biru Tamela itu sendiri. Dan ini juga sih sebenarnya itu dari tahun berapa sih Biru Tamela sendiri berdiri? Dari 5 Februari 2018 itu kita patenkan sebagai tanggal kelahiran Biru Kelahiran, jadi Tamela. NF gitu ya. Ya, rilis single 1 Mei, terus ya 29 Septembernya rilis mini album di apa judulnya, Lahir. Ini Yang saking banyaknya album jadi agak lupa-lupa gitu ya. grogi saya. Oh grogi. Iya, jadi lupaan. Iya, yang belum dengerin silakan. Udah ada di mana? Aduh, lupa kan. YouTube, Spotify, SoundCloud, iTunes. Ya Udah itu. banyak berarti ya. Oke, Ya, jadi lumayan. bisa juga nih kalau misalkan apa sih salah satu aplikasi Joox ya? Jux. Joox. Yang mana tahu kan di situ nanti juga ada Biru Tamela gitu lebih lagi gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di YouTube sudah banyak juga yang nonton gitu ya. Alhamdulillah. Ya, yes. Lebih Gimana? lebih banyak bersyukur aja sih masih bisa diwawancara seperti ini aja, syukur. syukur. Iya. Jadi Tapi sekarang- saya salah satu warga yang ada di Balikpapan tuh ngerasa bangga gitu loh. Maksudnya ada Balikpapan tuh bisa gitu, anak mudanya kreatif, inovatif, bahkan punya karya-karya sendiri gitu ya. Kayaknya itu salah satu hal yang positif sih kayaknya buat aku. Nilainya Iya. nih. Alhamdulillah kalau kita niatnya dari awal sih nggak macam-macam, cuman Oh, jangan macam-macam memang Mas Erce. ya juga ya. Pengen kenalin karya-karya kita yang itu lagu-lagu itu udah lama ya. Materinya udah lama banget. Jadi nggak sabar aja sih pengen. Awalnya dia bikin cuman untuk
pentas teater, terus beberapa lagu yang udah jadi Biru itu ya. Adit nggak mau ngenalin, bingung dia antara harus mau rilisnya gimana, mau dieksekusinya gimana, mau konsumsi sendiri atau dipublikasikan. Oh, jadi sempat ada guncangan berarti ya di gitu. Iya, Akhirnya dia pro aja sih. kontra. Oh, dia aja. Jangan bermasalah lah Mas Adit. Iya aja sih. Ya kalau dianggap positif alhamdulillah. Ya semua namanya hidup pasti ada gonjang-ganjingnya. Oh iya. Ya makanya saya bilang tadi, ya diwawancara sampai hari ini pun sangat-sangat bersyukur. Oke. Pengen tahu lagi nih, sebenarnya pada saat proses pembuatan lagu sendiri pernah nggak sih kalian ngalamin kayak kayaknya itu nggak cocok deh kalimatnya, kayaknya nggak cocok yang ini, musiknya mungkin ini aja sih nadanya, pernah nggak sih ada revisi kayak gitu lagi? Pasti semua sering band pasti semua band mengalami hal-hal yang seperti Biasanya itu. kan dari satu kepala akan ada penilaian. Kalau kita sih di Biru sendiri kan ada orang Itu atau gimana? Iya, dia sebagai yang ngasih lirik, ngasih nah, bangkan barang dia jadiin lagu. Nah, Ada hadir di sini atau gimana nih? ada. Oh, enggak ada. Oh, gitu. Iya, penulisnya tidak mau diekspos. Iya, Itu ada berapa orang yang ikut? satu aja. Satu aja. Iya, ya benar-benar hanya ingin di belakang panggung, nggak mau tunjukin mukanya sama sekali di depan. Tapi kalau misalkan biasanya kan lagu tuh ada judul, kemudian ada Oh, kalau pencipta itu tetap gitu. Tetap ada ya. ya sebagai penghargaan, kita apresiasi atas ide-idenya dia. Ya cukup sulit membuat lirik, Mhm. cukup makan waktu dan tenaga. Oke. Iya, Itu jadi- kalau misalkan Biru Tamila sendiri kan kalau misalkan mau bikin lagu begitu pasti ada dong dari kisah-kisah nyata gitu ya. Mana tahu patah hati, terus ada keluar inspirasi gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Atau semuanya patah hati atau gimana? Ya rata-rata lagu kami semua dari realita. Wow. Ya, ya yang banyak menuangkan Adit sih. Jadi kebanyakan itu dari realitanya Adit. Wih. Iya kan ceritamu kebenaran. Ya namanya manusia kan sama, mirip-mirip aja ceritanya. Cuman kan yang buat kamu. Tapi ngerasa nggak sih berat gitu, artinya realitanya di up gitu dijadikan sebuah karya seni? Apakah nggak ngerasa ini kayaknya aib deh? Nggak ngerasa begitu atau gimana? Enggak sih, sebenarnya untuk dibilang realita itu tergantung dari orangnya sendiri relate atau enggaknya. Misalnya saya ngebuat sebuah karya, buat sebuah lagu, itu yang saya pikir itu umum semua. Jadi ya kalau gitu relate apa enggaknya itu ya tergantung dari pendengarnya. Semua orang pasti pernah merasa jenuh atau berada di titik jenuh. Jadi saya buat lagu dari Judulnya inspirasi. Judulnya Titik Jenuh. Titik Jenuh. Orang pernah merasa ada di lagu. Jadi semuanya tuh mengisahkan tentang perjalanan kita, kasih sayang, Iya, ke manusia, kehidupan manusia sih kehidupan sebenarnya. manusia gitu. Dan pemirsa, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara itu. Tetaplah bersama kami di Zoom In. Tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate, dan jangan lupa share video ini.